Another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai kurs dan bank sentral yang mempunyai hak monopoli untuk mencetak uang sendiri. Nah, teman-teman, secara umum atau secara sederhana, kurs adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lainnya. Atau kurs juga biasa disebut sebagai perbandingan nilai, yang artinya yaitu ketika kita menukarkan satu mata uang dengan mata uang lainnya, maka kita akan mendapatkan perbandingan nilai dari kedua mata uang tersebut. Contohnya nih, kita mau nukar mata uang rupiah dengan dolar, yang dimana pada saat ini tuh nilai tukarnya itu berada di kisaran Rp16.000. Nah, adapun macam-macam kurs itu ada 3, ada kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah. Nah, kurs beli ini merupakan harga beli yang ditentukan oleh bank dalam melakukan penukaran mata uang asing dan juga digunakan oleh pedagang valuta asing dalam membeli valuta asing. Nah, kurs jual adalah harga jual yang digunakan oleh bank dalam melakukan penukaran mata uang asing dan digunakan juga oleh pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Nah, yang ketiga itu ada kurs tengah. Nah, kurs tengah ini merupakan penggabungan antara kurs beli dan kurs jual yang nantinya akan dirata-ratakan. Nah, teman-teman, berbicara mengenai kurs ini kan selalu tidak stabil, selalu naik dan turun. Nah, ternyata hal tersebut tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, yang pertama itu ada kontrol dari pemerintah, ada inflasi, ada aktivitas dari neraca pembayaran. Yang keempat itu perbedaan suku bunga di beberapa negara. Yang kelima ada ekspektasi. Yang keenam tingkat dari pendapatan relatif. Ketujuh tuh faktor dari pembayaran impor. Kedelapan faktor aliran modal keluar atau yang biasa dikenal dengan cash outflow. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan spekulasi. Nah, teman-teman, berbicara mengenai kurs yang ini yang selalu tidak stabil itu ada beberapa sistem kurs. Nah, ini ada beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Nah, beberapa metodenya itu ada, yang pertama itu ada sistem kurs tetap. Nah, sistem kurs tetap ini ialah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik itu ditentukan oleh pemerintah setempat. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya sendiri. Sistem ini memang mampu memberikan kepastian tentang nilai tukar uang. Akan tetapi kelemahannya yaitu negara harus menyiapkan cadangan devisa yang begitu besar agar tetap mempertahankan nilai mata uangnya. Nah, yang kedua itu ada sistem kurs bebas atau mengambang. Nah, sistem kurs ini besarnya nilai tukar rupiah itu diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendahnya nilai tukar mata uang itu ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada sistem tingkat mengembang terkendali. Sistem ini merupakan kombinasi dari kedua sistem tadi. Nilai tukar ini dapat bergerak bebas naik ataupun turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang tajam. Tadi kita sudah membahas mengenai kurs atau nilai tukar mata uang. Nah, sekarang kita membahas mengenai bank sentral yang mempunyai hak monopoli untuk mencetak uang sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa bank sentral di dunia itu melabeli dirinya dengan hal-hal yang berbau nasionalis untuk membuat masyarakat percaya bahwa bank sentral tersebut merupakan milik negara seutuhnya dan untuk menghilangkan keresahan dan kecemasan di masyarakat itu sendiri. Namun perlu kita ketahui bahwa beberapa bank sentral di dunia itu kepemilikannya bersifat privat atau hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok elit di luaran sana.
Seperti halnya Bank of England yang berada di Inggris. Bank tersebut bukan merupakan milik rakyat Inggris, akan tetapi milik para bankir swasta yang berada di bawah kekuasaan keluarga Rothschild. Ada juga nih bank di Jerman yaitu Deutsche Bank yang bukan merupakan milik rakyat Jerman, akan tetapi milik keluarga Siemens dan Ludwig Bamberger. Dan masih ada beberapa bank-bank sentral lainnya yang bukan merupakan milik negara seutuhnya. Nah, melihat dari hal tersebut, muncul pertanyaan, apakah Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia juga bukan merupakan milik negara Indonesia seutuhnya? Nah, mengenai hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia masih enggan untuk memberitahukan siapa pemilik Bank Indonesia atau siapakah yang mempunyai saham terbesar di Bank Indonesia itu sendiri. Nah, karena Gubernur Indonesia masih enggan untuk membeberkan, maka di sini saya akan mengarahkan beberapa hal agar kita mengetahui siapa pemilik Bank Indonesia itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kebijakan Bank Sentral kita pada hari ini tuh sepenuhnya hanya mengikuti semua yang telah ditetapkan oleh para bankir global. Dua diantaranya yaitu mengenai bank sentral dan kebijakan uang. Yang pertama itu mulai pada tahun 1999, Bank Indonesia yang semula adalah The Javas Bank itu telah lama melepaskan diri dari Republik Indonesia, yang dimana artinya yaitu Gubernur Bank Indonesia bukan lagi berasal dari Kabinet Republik Indonesia, dan maka ia tidak harus akuntabel terhadap rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, pada mulai tahun 2011, melalui Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli untuk menerbitkan uang kertas Indonesia. Dan bersamaan dengan itu dilakukan juga diskriminasi terhadap pemakaian mata uang negara lain sebagai alat tukar di negara Indonesia. Namun tentu saja hal itu dengan mengecualikan mata uang para elit, yaitu dolar. Nah, melihat dari hal ini kita dapat melihat gambaran bahwa siapakah yang mempunyai Bank Indonesia tersebut. Dan tentunya melihat dari itu kita pasti berpikir bahwa ternyata Bank Indonesia bukan milik negara Indonesia seutuhnya. Nah, dan melihat dari hal tersebut dan melihat dari kurs yang tidak stabil, maka di sini kita dapat membuat keputusan apakah kita masih mau bertahan pada kepalsuan uang kertas atau kita ingin kembali ke zaman Rasulullah, yaitu dengan bangun dan menyongsong kembali hak mata uang agama kita, yaitu dinar dan dirham, yang selalu nilai mata uangnya itu selalu stabil dan nilai tukarnya juga selalu stabil dibanding nilai tukar uang kertas itu sendiri yang selalu goyah. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan apabila ada salah-salah kata dalam video saya, dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.